Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا الله بالسر وعلانية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita berusaha dan berupaya terus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kita umur panjang. Dengan harapan apabila kita kembali kepada Allah, kembalinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang dengan harapan kita diaku sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita sangat berharap kita bisa duduk nanti bersama dengan pemimpin kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kita kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah kisah yang insya Allah dengan kisah ini kita dapat mengambil pelajaran daripadanya.
sehingga kehidupan kita dari hari ke hari insya Allah semakin baik. Ada satu kisah seorang wali, namun namanya termaktub dalam kitab di Lauhil Mahfuz bahwa wali ini adalah penghuni neraka. Padahal dia seorang wali, tapi namanya termaktub di Lauhil Mahfuz, dilihat oleh malaikat bahwa ia namanya berada di dalam nerakanya Allah. Wali ini bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Melihat ini malaikat tergesa-gesa turun ke atas bumi melihat seorang waliullah tadi. Dia lihat ketika turun waliullah ini sedang beribadah kepada Allah. Malaikat terdiam. Setelah waliullah ini selesai ibadah kepada Allah, malaikat berkata kepada Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi, wahai waliullah, percuma ibadah yang kau lakukan. Salatmu, zakatmu, puasamu, pergi hajimu, semua yang kau lakukan adalah sia-sia, karena namamu sudah tertulis bahwa engkau adalah penghuni neraka. Mendengar ini waliullah tadi berkata setelah malaikat berhenti berbicara, wahai malaikat, urusan surga, urusan neraka adalah urusan Allah, bukan urusanku. Itu adalah hak prerogatif Allah. Aku mau dimasukkan ke neraka itu adalah hak Allah. Tapi aku hanya berkewajiban, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah kewajibanku. Urusan aku dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah hak Allah. Dengan keteguhannya ini, dengan istiqomahnya waliullah ini, malaikat tadi berangkat lagi ke Lauhil Mahfuz. Ternyata Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini namanya sudah tertulis di dalam surga. Satu pelajaran buat kita. Hendaknya ibadah yang kita lakukan hendaknya semata-mata karena Allah. Kita mah ibadah disuruh oleh Allah. Ini yang harus kita laksanakan. Urusan surga atau neraka adalah urusan Allah. Itu jawaban waliullah Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi. Dengan istiqomahnya beliau, mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari ini. Namanya yang tadinya tertulis di dalam neraka, dia lihat malaikat ke atas bahwa waliullah tadi namanya sudah berada di dalam surga. Istiqomah di dalam ibadah. Bahkan Rabi'atul Adawiyah ini berdoanya berbeda dengan kita. Kalau kita setiap berdoa ingin masuk surga, Rabi'atul Adawiyah berdoanya setelah dia ibadah kepada Allah, ya Allah, jangan pernah aku dimasukkan ke dalam surga. Kalau ibadah yang kulakukan ini aku ingin masuk surga. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau ibadah yang kulakukan karena aku takut dengan masuk ke dalam api neraka, lemparkan saja aku ke dalam api neraka. Ini doa Rabi'atul Adawiyah.
Yang kuharapkan hanya ridho dan rahmatmu ya Allah. Meskipun aku dimasukkan ke dalam neraka, kalau itu memang ridhomu, aku siap. Yang penting kau ridho dan mendapat rahmat darimu ya Allah. Lalu waliullah tadi bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang menyebabkan aku dimasukkan ke dalam neraka? Malaikat menjawab, dulu ketika kamu berumur 15 tahun, ibumu mendatangimu ke kamarmu dengan harapan engkau disuruh belanja ke pasar untuk keperluan sehari-hari. Lalu mendengar langkah ibumu, engkau pura-pura tidur. Cuma lantaran pura-pura tidur, seorang waliullah ini tidak masuk ke dalam surga. Padahal orang tuanya tidak murka, tidak benci, bagaimana dengan kita yang setiap hari menyakiti hari orang tua kita, membuat susah orang tua kita. Jangan pernah mimpi bisa masuk ke dalam surga. Baunya surga saja orang yang durhaka kepada orang tuanya gak bakal bisa masuk ke dalam surga. Pantaslah Hasan Al-Basri ketika orang tuanya meninggal dunia, dia nangis menggaur-gaur padahal dia seorang wali. Sampai murid-muridnya berkata, wahai waliullah, mengapa engkau bisa nasihati orang sedangkan engkau ketika orang tuamu mati, engkau nangis menggaur-gaur? Lalu apa jawab Hasan Al-Basri tadi? Aku bukan nangis karena orang tuaku mati. Aku nangis karena aku tidak bisa lagi melihat senyum orang tuaku. Seorang anak kalau orang tuanya tersenyum, dia berangkat dari rumah ke masjid, orang tuanya, ibunya tersenyum melihat anaknya pergi ke masjid. Ketika berangkat ada musibah, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah karena ridhonya orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung bagaimana murkanya kedua orang tua kita. Oleh karenanya, yuk, kalau kemarin-kemarin barangkali kita masih suka menyakiti hati orang tua kita, membuat sedih orang tua kita, gembirakan mereka. Insya Allah dengan menggembirakan mereka, hidup kita akan berkah di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat insya Allah dijamin masuk dalam surga dengan kita menyenangkan orang tua kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم وارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة